Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Sujiwo Tejo sudah sadar mau sholat, akhirnya Ustadz Dasat Latif angkat bicara. Religi Rohani Nurani, Jakarta. Siapa yang tidak kenal tokoh sastra yang satu ini? Dengan gaya khas topi koboi dan tatapan mata yang tajam, Sujiwo Tejo, sang pencerah juga seorang publik figur, kerap menjadi sorotan publik. Netizen pun tertarik, bahkan caranya menjalankan kewajiban dalam beragama pun turut menuai perhatian. Seperti halnya budayawan Sujiwo Tejo yang jika dilihat dari penampilan luarnya selalu nyentrik dengan topi dan rambut gondrongnya. Pria berusia 61 tahun itu terlahir sebagai seorang muslim yang mengetahui syariat agama. Namun, Sujiwo Tejo mengakui bahwa ia sudah melakukan banyak amal kebaikan dan ibadah kecuali sholat. Sujiwo Tejo pun meminta Ustadz Dasat Latif untuk memberikan penjelasan padanya dan membujuknya agar mau melakukan rukun Islam tersebut. "Tolong bujuk saya supaya sholat, puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat," kata Sujiwo Tejo, dikutip dari TikTok @kuinara.bilqis, Selasa tanggal 26 September tahun 2023. Mendengar pernyataan dari Sujiwo Tejo itu, Ustadz Dasat Latif hanya tersenyum tipis sambil memberikan penjelasan tentang asal-usul perintah sholat yang diturunkan oleh Allah SWT. Sholat memang menjadi salah satu ibadah wajib yang paling spesial dalam agama Islam, dibuktikan dengan cara Allah SWT menurunkan perintah kepada Rasul-Nya. Ketika Allah SWT perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja yang turun, kata Dasat Latif. Ada beberapa ibadah yang diturunkan perintahnya hanya melalui ayat Al-Quran saja seperti puasa dan zakat. Namun, perintah sholat diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang dijemput oleh malaikat untuk menghadap Allah SWT. Tapi ketika Allah perintah sholat, nggak boleh ayat turun, Nabi dijemput oleh dua malaikat kemudian diajak naik ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini, tambahnya. Ustadz Dasat Latif menjelaskan alasan mengapa Allah SWT memanggil langsung utusannya untuk mendapatkan perintah sholat, yakni karena ibadah tersebut adalah yang paling penting bagi umat muslim. Ibadah lainnya seperti haji, zakat, dan puasa bisa saja dilakukan bersamaan dengan aktivitas yang lain. Akan tetapi sholat membutuhkan waktu khusus dan tidak boleh disambi melakukan hal lainnya selain gerakan dan bacaan dalam rukun sholat. Apabila melakukan hal lain di luar rukun sholat, maka dipastikan sholat orang itu dianggap batal. Inilah puncak penghambaan kepada Allah, jadi puncak penghambaan kalau saya mengaku hamba, sholat, ujar Ustadz Dasat Latif. Lebih lanjut, Ustadz Dasat Latif menjelaskan bahwa ketika sholat seorang hamba akan merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Ketika bersujud, orang akan merendahkan satu-satunya bagian tubuh yang menjadi harga diri tertingginya, yakni kepala setara dengan kakinya sendiri. Jika biasanya seseorang akan sangat marah ketika kepalanya dipukul atau disentuh oleh orang lain karena merasa direndahkan harga dirinya, namun ketika sholat manusia justru merendahkan dirinya sendiri di hadapan Allah SWT. Maka dari itu, sholat menjadi sebuah pengakuan seorang manusia untuk mengagungkan Allah SWT. Ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu, kata Ustadz Dasat Latif. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kondang kita memberi manfaat. Amin. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silakan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.